kami ingin menyampaikan bahwa Presiden jangan fokus di pesta demokrasi di tahun 2024 ataupun pembantu Presiden, menteri-menterinya. Jadi maunya fokus janji kampanye yang mana yang perlu difokuskan? Ya, untuk silakan dilihat kembali visi misinya, janji-janji Ya itu kampanye. apa? Anda mesti ingat nggak apa? Karena Anda menuntut, Anda harus tahu dong Ya, apa yang Anda. terkait tentang itu, bagaimana hari ini tentang kesejahteraan. Hari ini contoh misalkan di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Jadi menurut Anda gimana? Apakah kesejahteraan dan kebebasan sudah sekarang ini diperoleh? Ya, dikatakan peroleh belum merata kan? Bagaimana hari ini tentang pertumbuhan ekonomi? Kalau di zaman Orde Lama kita memperoleh kebebasan, tapi kesejahteraan tidak. Sebaliknya, Orde Baru kita memperoleh kebebasan dan kesejahteraan kita punya. What? Di Orde Baru kita memperoleh kebebasan dan kesejahteraan. Si Udin ini belajar sejarahnya di mana? Apa dia belajar sejarah dari keluarga cendana? Atau memang dia salah baca buku? Atau belajar salah dari dosen kadrun yang bernama Rocky Gerung? Hei Udin, kau bikin malu seluruh mahasiswa dan aktivis 98 saja. Ternyata kau lebih bodoh dari anak SMA, dan anak-anak Indonesia Timur masih jauh lebih pintar dari kau. Kau hanya bikin malu BMSI dan bikin malu kampusmu saja. Sebagai masyarakat awam, saya kira mahasiswa yang kemarin turun demo itu orang-orang pintar yang kaya akan ilmu pengetahuan. Rupanya sekelas koordinator BMSI saja bodoh dan dungu. Bagaimana dengan mahasiswa yang lainnya yang juga kemarin ikut demo? Udin, kau pulang saja ke kampungmu, bantu emakmu, bantu bapakmu cari makanan kambing. Pemirsa Kanal Timur sudah lihat kan cuplikan berita tadi? Itu tadi adalah jawaban-jawaban dari koordinator BMSI, namanya Kaharudin. Kita panggil saja namanya si Udin. Jadi si Udin ini diundang ke sebuah forum diskusi di Hot Room namanya, yang hostnya dipandu oleh Bapak Hotman Paris Hutapea. Dan di sana si Udin dipermalukan atas jawabannya sendiri. Karena si Udin ini tidak bisa menyebutkan apa saja janji-janji Presiden Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai presiden, dan tidak tahu atau mungkin dia lupa karena saking gugupnya berhadapan dengan senior-seniornya aktivis 98. Bicaranya gugup, gagap, dan lupa dengan beberapa tuntutan mereka kemarin di 11 April. Lebih sadis dan mengarang bebas lagi pas si Udin dengan ponganya, polosnya, dan dengan kebelingirannya, si Udin mengatakan kalau di zaman Orde Lama kita memperoleh kebebasan, tapi kesejahteraan tidak. Sebaliknya, Orde Baru kita memperoleh kebebasan dan kesejahteraan kita punya. What? Di Orde Baru kita memperoleh kebebasan dan kesejahteraan. Si Udin ini belajar sejarahnya di mana? Apa dia belajar sejarah dari keluarga cendana? Atau memang dia salah baca buku? Atau belajar salah dari dosen kadrun yang bernama Rocky Gerung? Lalu kemudian tampil bagaikan pahlawan sebagai aktivis milenial masa kini, tapi sayangnya dipermalukan di acara Hot Room yang hostnya dipandu oleh Pak Hotman Paris dan narasumber-narasumbernya yang adalah mantan aktivis 98. Hei Udin, kau bikin malu seluruh mahasiswa dan aktivis 98 saja. Ternyata kau lebih bodoh dari anak SMA, dan anak-anak Indonesia Timur masih jauh lebih pintar dari kau. Kau hanya bikin malu BMSI dan bikin malu kampusmu saja. Sebagai masyarakat awam, saya kira mahasiswa yang kemarin turun demo itu orang-orang pintar yang kaya akan ilmu pengetahuan. Rupanya sekelas koordinator BMSI saja bodoh dan dungu. Bagaimana dengan mahasiswa yang lainnya yang juga kemarin ikut demo? Adikku Udin, sini abang kasih tahu ya. Semua orang Indonesia tahu benar bagaimana hidup di era Orde Baru, di mana kebebasan masyarakat sipil dan juga media massa di era itu banyak mendapat tekanan dari rezim Soeharto.
Coba nanti Ade pulang ke Riau dan tanya sama bapak dan mamamu. Pasti mereka akan membenarkan apa yang abang sampaikan ini. Kalau adik Udin adalah mahasiswa di era Orde Baru dan kritis seperti ini, macam di era reformasi ini, sudah pasti dalam hitungan menit adik Udin sudah hilang. Orang tuamu gelisah mencari keberadaan anaknya. Bersyukur adik diculik saja, kemudian dilepaskan. Tapi kalau diculik dan dibunuh, maka selesailah sudah misi adik. Adik harus tahu, selama Orde Baru berkuasa itu, sudah banyak nyawa rakyat Indonesia yang hilang hanya karena mengkritik pemerintah waktu itu. Jadi jelas ya adik Udin, kebebasan menyatakan pendapat di era Orde Baru itu sangat-sangat dibungkam. Beginilah kalau otak dan pikirannya hanya demo, dan demo. Sementara itu, tuntutan yang mau kau sampaikan itu tidak jelas dan tidak tepat sasaran. Hasil akhirnya ditertawakan satu Indonesia. Udin, kau pulang saja ke kampungmu, bantu emakmu, bantu bapakmu cari makanan kambing. Otak kalau bodoh, jangan sok tampil bagikan pahlawan. Belajar lebih banyak lagi sebelum kau turun demo. Kau jangan sok tahu, sok hebat, dan sok pintar. Kau itu lahir setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru, sehingga kau tidak merasakan bagaimana penderitaan mereka-mereka yang pernah merasakan betapa kejinya rezim Soeharto ketika waktu itu berkuasa. Saya juga lahir di era 90-an, lalu 4 tahun kemudian runtuhlah kekuasaan Soeharto. Waktu itu saya masih kecil dan belum tahu apa-apa. Tapi karena banyak belajar, maka saya pun tahu banyak tentang kekuasaan di era Orde Lama. Dan ternyata kau jauh lebih bodoh dari saya yang tinggalnya di pelosok negeri ini. Demikian Udin, sedikit kekesalan saya terhadap Anda yang sok tampil hebat, tapi aslinya keblinger dan dipermalukan oleh senior-senior aktivis 98. Sampai jumpa Udin, banyaklah belajar lagi.